Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dapat terdengar. Waalaikumsalam, dengar Pak. Apakah suara saya terdengar? Dengar Pak, dengar. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk mata kuliah instalasi ya dan eliminasi ya. Iya Pak. Tugas yang lalu saya suruh apa? Apa yang saya tugaskan ke kalian kan yang lalu? Sebelumnya silahkan diisi daftar hadirnya. Sudah semua mengumpulkan makalahnya? Sudah Pak. Ya, untuk mempersingkat waktu kepada kelompok satu lah, silakan untuk menyajikan materinya. Tolong diaktifkan semua kameranya ya. Kelompok berapa? Kelompok satu siapa-siapa aja panitianya, apa anggotanya? Yudi, Dava, Riani ya.
Sebentar ya Pak, lagi mempersiapkan presentasinya Pak. Iya. Sebelum itu saya apa dulu? Saya panggil satu persatu untuk absensi ya. Adi Sormin. Suara saya masih terdengar? Ya Pak, saya Pak. Si Rona Terdengar Pak. Ahmad. Saya Pak. Ya, si Prianto. Si Hotang. Saya Pak. Mana wajahnya? Pak. Muhammad Andreansyah. Saya Pak, Muhammad Anden saya Pak. Si Yudi Simanung Khalid. Kelompok 1 nih, Yudi Simanung Khalid mana? Nggak ada. Paldi. Paldi saya Pak. Nah, wajahnya belum kelihatan. Ya, Paldi saya Pak. ya baik. Michael Girsang. Hadir Pak. Baik, terima kasih. Agis Fahreji. Agis. Ya saya Pak, hadir Pak. Wajahnya belum kelihatan ya. Oh ya, sudah, terima kasih. Muhammad Ihsan. Saya Pak. Ya, terima kasih. Devi Gultom. Saya Pak. Ya, terima kasih. Agnes Situmeang. Hadir Pak. Mana nih dia? Oh, iya. Terima kasih.
Haji Maulana. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Rahul Manurung. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Cynthia Sinulingga. Mana nih Cynthia? Saya, Pak. Dava. Saya, Pak. Ya. Faru Roji. Baik, Pak. Saya, Pak. Si Rara. Simanjunta. Oh iya. Ya, terima kasih. Agung Sinaga. Saya, Pak. Ya, terima kasih. Mas Agus. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Riani Sinaga. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, silakan kelompok 1, Yani. Kok lama sekali kelompok 1? Jaringan, Pak. Sembari menunggu kelompok 1, kita diskusi-diskusi dulu sebentar. Jadi yang ditugaskan ke kalian kemarin mengenai SKKNI itu, SKKNI berapa kemarin yang ditugaskan ke kalian? SKKNI berapa? Izin, Pak. Saya mau membagikan layar dari HP aja, Pak. Soalnya di laptop nggak ada sinyal, Pak, untuk masuk ke Zoom, Pak. Gimana? Izin, Pak. Saya mau membagikan layar lewat dari HP saya, Pak. Tidak dari laptop. Jadi mesti izin dari host, Pak. Ada 2 akunmu. Tadi sudah saya jadikan co-host itu. Sudah saya jadikan kembali co-host, Riani sama Dava. Kok Aji jadinya? Oke, silakan.
Ayo, silakan. Baik, Pak. Sudah. Selamat siang untuk kita semua. Diskusi kami hari ini yang berjudul persyaratan bahan installer. Kami mengkotakan itu para saya sendiri Riani pun
dari ini yang pertama itu mengetahui apa yang hasil listrik. Baik, akan saya lanjutkan pengertian. Instalasi listrik merupakan sebuah perangkat yang dipergunakan untuk mengalirkan energi listrik dari sumber listrik ke berbagai alat listrik. Syarat itu ada listrik, yaitu syarat ekonomis, syarat keamanan, yang ketiga syarat keandalan. Yang pertama, syarat ekonomis, yaitu pemasangan perangkat listrik pada hunian harus memenuhi syarat ekonomis. Artinya, instalasi listrik dibuat sederhana sehingga biaya pemasangan dan pemeliharaan yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Yang kedua, syarat keamanan. Pada syarat keamanan, terdapat dua macam yang harus Anda pahami, yaitu syarat keamanan perencanaan kerja. Perangkat listrik yang dipasang harus dibuat seaman mungkin sehingga tidak menimbulkan kecelakaan kecil apapun, tidak menyebabkan kematian pada manusia. Selain itu juga wajib menggunakan alat-alat yang sesuai peraturan dan terjamin kelayakannya, tidak menimbulkan kerusakan pada benda-benda di sekitarnya jika terjadi gangguan seperti tegangan tinggi, arus pendek, beban lebih, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sikring dan pemutus daya listrik harus terpasang di rangkaian instalasi listrik. Lanjutan syarat keamanan, yaitu syarat keamanan kelangsungan kerja. Maksud dari syarat ini adalah pengaliran arus listrik pada konsumen wajib terpenuhi dan terjamin dengan baik. Apabila terjadi gangguan pada perangkat listrik, instalasi listrik yang terpasang harus dapat memutus aliran listrik yang konslet. Kemudian, perangkat yang mengalami gangguan juga wajib segera diperbaiki sesuai keadaan beban. Yang ketiga, syarat keandalan, yaitu perangkat listrik yang terpasang wajib berfungsi baik dan optimal, sehingga tidak mendatangkan bahaya dan mencelakai listrik. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Yudi. Kepada saudara saya persilahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Yang berikutnya adalah bahan-bahan instalasi listrik. Adapun bahan-bahan instalasi listrik yaitu yang pertama kWh meter, yang kedua MCB, yang ketiga ampere meter, yang keempat voltmeter, yang kelima saklar, yang keenam stop kontak, yang ketujuh kabel, yang ke-8 bola lampu, dan yang ke-9 pipa. Kesimpulannya, instalasi listrik adalah suatu bagian penting dalam sebuah bangunan gedung yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari instalasi pengusaha tenaga listrik ke titik-titik beban. Bisa disimpulkan bahwa fungsi instalasi adalah untuk menyatukan berbagai komponen menjadi suatu sistem, untuk memasang atau menambah beberapa fitur khusus pada satu sistem. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekianlah pemaparan dari materi kami. Jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, saran atau kritik, kami persilakan. Persilakan, ada kelompok lain dan tanggapan atau masukan.
Ya, dipersilahkan lain untuk tanggapannya. Izin moderator, saya mau bertanya. Ya, Saudara Michael, silakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Mohon maaf saya memerah. Maaf. Jadi di hasil DPT saudara yang tadi yang telah dijelaskan, ada dituliskan bahwasanya syarat keamanan keluarga. Sini yang saya baca dari adalah ada konsumen wajib terpenuhi dan terjamin dengan baik. Jadi yang mau saya tanyakan itu standar terpenuhinya dan terjaminnya dengan baik itu bagaimana? Apa standarnya supaya semua pengaliran arus listrik terhadap konsumen itu bisa dikatakan dengan baik? Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Apakah ada lagi pertanyaan? Teman-teman yang bertanya, kami persilahkan. Baiklah, jika tidak lagi pertanyaan, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudara Michael yang dijawab oleh Saudara Dapa. Terima kasih kepada moderator. Saya akan mengambil alih untuk menjawab pertanyaan dari saudara Michael. Nah, untuk jawaban dari saudara Michael tadi itu syaratnya itu ada 5. Yang pertama itu memakai jasa petugas instalasi listrik rumah yang bersertifikat. Yang kedua, pemilihan peralatan listrik yang berstandar SNI. Yang ketiga, pemasangan mini circuit breaker. Yang keempat, pemasangan earth led circuit breaker atau PLCB. Yang kelima, pasang jaringan sesuai dengan kapasitas. Bagaimana dengan saudara Michael? Ya, terima kasih pada jawaban dari saudara. Saya merasa puas dalam jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
teman yang lain. Izin bertanya moderator. Saudara Ade. Itu kan ada persyaratan listrik, itu kan dibagi dua, syarat ekonomis sama syarat keamanan kan. Coba sebutkan syarat ekonomis sama syarat keamanannya. Terima kasih pada moderator. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Saudara Dapa. Baik, akan saya jawab pertanyaan oleh Saudara Muhammad Andriansyah, yaitu tentang sebutan syarat ekonomis dan syarat keamanan. Syarat ekonomis itu dengan arti sesuai biaya pemasangan dan dalam instalasi listrik itu tidak terlalu besar, yang artinya murah dan terjangkau. Terus yang kedua, syarat keamanan itu dia dibagi dengan dua, yaitu syarat keamanan perencanaan kerja. Keamanan perencanaan itu perangkat listrik yang Anda pasang harus dibuat seaman mungkin, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan kecil apapun, tidak menyebabkan kematian pada manusia. Dan yang kedua, syarat keamanan kelangsungan kerja, pengaliran arus listrik pada konsumen wajib terpenuhi dan terjamin dengan baik. Apabila terjadi gangguan pada perangkat listrik, instalasi listrik yang terpasang harus dapat memutus aliran listrik yang konslet. Bagaimana Saudara Muhammad Andriansyah? Sudah jawab? Baik, sudah bisa dipahami. Terima kasih pada Dapa sudah menjawab pertanyaan dari saya. Ya, kita lagi. Itu tadi syarat-syarat yang diminta belum dapat dilihat dengan jelas seluruh peserta di sini. Jadi bisa kalian tampilkan syarat-syaratnya itu, syarat-syarat yang sahih gitu. Bisa kita pergunakan, yang bisa kita jadikan acuan, pedoman
di saat kita nanti melakukan perencanaan maupun pemasangan instalasi listrik. Bisa kalian tunjukkan standar-standarnya, standar apa yang harus kita gunakan sehingga kita bisa mendesain, pasang, menguji, serta membuat laporan itu sesuai dengan standar. Standar apa yang kita gunakan? Dan mana standarnya itu bisa ditunjukkan semua. Sehingga kita bisa bekerja berdasarkan standar itu, SOP. Makanya ini juga ada kaitannya dengan SKKNI kemarin. SKKNI berapa yang digunakan untuk instalasi listrik ini? Ada yang bisa jawab? Jadi saya ambil alih ya. Kelompok 1 tadi saya ambil alih dulu. Jadi ini materinya dapat dilihat. Semua dapat melihat materi yang saya bagikan ini di layar. Bisa, Pak. Kelihatan Bisa, ya? Pak. Ya. Bisa, Jadi Pak. berkaitan dengan materi pembahasan oleh kelompok Iya, Pak. 1 tadi, kan persyaratan kan? Syarat-syarat apa saja yang harus dilakukan ataupun harus dipenuhi untuk mendesain lah instalasi listrik. Jadi dapat kita lihat di sini kan sesuai dengan apa yang telah ditampilkan di layar. Jadi ada desain instalasi listrik bagian 2 itu dia menggunakan SNI 0225 tahun 2011. Itu yang digunakan. Nampak SNI-nya? Kalau ada pertanyaan SNI berapa yang digunakan harus tahu. Nomor berapa SNI-nya? Nomor berapa? Suara saya belum terdengar ya? Putus-putus Pak suara Bapak. Kita tunggu sebentar azan ya. Selesai azan kita sambung. Baik, Pak.
Oke, kita lanjutkan kembali. Suara saya masih terdengar? Masih? Masih, Pak. Terdengar, Pak. Kasih, Pak. Jadi pertanyaan saya tadi ke kalian, materi masih bisa dilihat kan? Yang saya bagikan? Masih dapat dilihat bahannya? Masih, Pak. Jadi SNI nomor berapa yang digunakan? SNI-nya, kan nggak nampak dari yang saya bagikan ini. SNI nomor berapa yang digunakan? Mana semua katanya? Ini SNI yang digunakan 225 11. Jadi bagian 2 itu tentang desain instalasi listrik. Jadi ada persyaratan umum di 21 ini. Ada ketentuan umum di 211. 12 itu ada desain instalasi listrik harus memenuhi ketentuan kuil dan peraturan lain tersebut dalam 10.1. Ada yang tahu apa kepanjangan kuil? Ada yang tahu? Kuil itu apa kepanjangannya? Instalasi listrik. Apa? Persyaratan umum Instalasi listrik. Tahun berapa terakhir itu persyaratan umum menggunakan? Tahun berapa? Ya. Suara saya nggak terdengar atau bagaimana ini?
Tahun 2000, Pak. 2000. Tinggalan zaman lah. Paling terbaru. Ada yang tahu? 2020, Pak. Iya. Yang mana ada itu berkasnya atau filenya bisa ditunjuk sama saya? Yang 2000. Nah, saya belum dapat yang 2020. Mungkin dari kalian yang sudah terupdate baru kan, sudah ada terdapat file yang terbaru, boleh dibagikan. Kalau dari SNI ini 2011 berarti filenya itu 2011 peraturan persyaratan umum. Kalau dulu peraturan umum instalasi listrik, sekarang namanya persyaratan umum instalasi listrik. Jadi itu desain instalasi listrik di poin 212 ini dapat kita lihat bahwasannya itu tertuang di dalam bagian 441 sampai dengan 44 garis penghubung 44. Atau ada kalian yang sudah punya buku kuil ini? Silahkan nanti kalian cari ya kuilnya ini 4.41 sampai dengan 444. Kira-kira isinya apa itu? Kalau kalian belum punya nggak tahu lah isinya ya. 441. Nah, ini buku kuilnya ini. Jadi dia ada di bagian 4 garis penghubung 41 mengenai proteksi, 442 proteksi untuk keselamatan efek termal. Tadi kan yang pertama itu 441 proteksi terhadap kejut listrik, 442 itu proteksi terhadap efek termal, 443 proteksi terhadap lebih. Itu nanti yang dibahas. Ini nanti kalian cari filenya ya, akan diunduh di Google. Rumah ini kan nggak boleh dipasarkan, jelas itu bilang di situ tidak diperkenankan cetak atau jual. Kita gunakan hanya untuk pendidikan saja, pengetahuan kita. Jadi semua peraturan itu di sini 441. 441 halaman 41. Kelihatan ini kan, yang saya tampilkan ini dapat dilihat. Kelihatan, Mbak.
Jadi kalau kalian nanti mau jadi instalator, harusnya persyaratan ini supaya kalian bisa menggunakannya sebagai dasar ataupun standar yang bisa kalian gunakan untuk memasang instalasi. Bagian 4 sampai 41 ya. Nah, di sini tindakan proteksi atau diskoneksi otomatis supply. Ini ada 410.3.3 dalam setiap bagian instalasi harus diterapkan satu atau lebih tindakan proteksi dengan memperhitungkan kondisi pengaruh eksternal. Dengan proteksi berikut biasanya diizinkan. Diskoneksi otomatis supply ayat 411, insulation ataupun insulasi double atau diperkuat itu ayat 412, separasi listrik untuk supply dari satu pemanfaat listrik ayat 413, voltase ekstra rendah ada SELV atau PELP ayat 414. Tindakan proteksi yang diterapkan dalam instalasi harus dipertimbangkan pada pemilihan dan pemasangan perlengkapan. Instalasi tertentu lihat 410.3.4 hingga 410.3.9. Jadi aturan-aturan yang kita pergunakan bisa kita acu, kita pedomani dari buku ini. Jadi untuk syarat-syarat seorang instalasi itu menetapkan instalasi itu ya pertama bahan-bahan yang digunakan. Jadi nanti kita berdasarkan ini permintaan dulu. Jadi kita kan konsultasi, nanti kita dihubungi nih. Kalau kita sebagai instalator nanti kita dihubungi oleh konsumen. Konsumen itu yang punya bangunan lah kan, ya bangunan itu ataupun developer kalau dia pengembang lahan ya, bank ataupun developer lahan. Jadi mereka meminta kepada kita supaya dipasang instalasi kelistrikan di rumah mereka. Jadi mereka berikan denah rumah yang mau dibangun itu tipe sekian, misalnya tipe 36. Ini terdiri dari 2 kamar, 1 kamar mandi, 1 tamu, dapur, situ kan. Jadi di situ sebenarnya permintaan itu tidak boleh dilakukan oleh si pemilik bangunan. Kita yang harus, mereka bolehnya hanya meminta kira-kira beban yang mau dipasang itu apa saja. Jadi kita menerima, mereka ingin memasang misalnya 2 unit AC, berarti tiap kamar ada AC-nya. Jika ada yang menggunakan 3 AC di ruang tamu juga menggunakan AC, ya silahkan. Jadi mereka hanya menuliskan beban-beban yang ingin dipasang di sana. Jadi setelah kita mengetahui jenis-jenis beban yang telah mereka inginkan, yang mereka kehendaki, beban-beban apa saja untuk dipasang di rumah mereka nantinya, baru kita yang melakukan perhitungan dan kita yang akan menetapkan kepada pelanggan daya berapa yang bisa kita usulkan ke mereka. Jadi sesuai dengan beban. Jadi kalau seandainya 3 beban AC, katakan 1 AC itu setengah PK. Jika dia minta apa? Seharusnya kalau seandainya bebannya 3 AC setengah PK, paling tidak daya berapa yang bisa kita sarankan ke mereka? Ada yang bisa menjawab? Bisa, Cynthia?
dayanya. Jadi setidak-tidaknya kalau seandainya setengah PK itu berapa lah itu dayanya? Satu PK itu berapa watt? Satu PK 900, Pak. Satu PK 900. Ada yang lain? Pak. 775 watt, Pak. Yang lain ada? Ada yang bilang 900, ada 775 watt. Ada yang lain? Jadi 1 PK itu sama dengan 735,499 watt. Jadi berkisar 736 watt lah. Kalau seandainya AC kita itu setengah PK dibagi 2, berarti berapa itu? Hampir 400 watt. Kalau 3 AC di situ mau dipasang, jadi direkomendasikan rumah itu dipasang kWh meter untuk yang berapa MCB lah. MCB-nya yang berapa ampere. Jadi ada permintaan ini. Ada permintaan. Permintaannya itu satu rumah mau dipasang beban 3 unit AC setengah PK. Nanti di situ juga ada kamar, ada 2 kamar, 3 kamar, lampu, paling tidak lampu teras. Nah, katakanlah mungkin 6 lampu titik-titiknya. Jadi ada 6 saklar. Dan dia mungkin akan TV 1 unit LED TV. LED TV itu berapa watt kira-kira? Katakanlah 150 watt. Kalau di rumah, Pak, 75 watt, Pak, kalau TV. Ya. Karena segitu.
1 unit mesin cuci. Kemudian 1 unit mesin pompa. Nah, berdasarkan beban ini, kan nanti kan perkiraan yang mau dipakai di situ. Jadi kita yang menetapkan berapa jumlah daya yang kita pasang di rumah itu. Berapa VA yang mau kita pasang di rumah itu. Jadi berdasarkan beban-beban yang mau dipasang di sana. Jadi kalau seandainya lah dia pabrik ataupun seandainya dia rumah toko, dia mau jualan apa? Jualan baju, ya etalase baju memerlukan lampu yang berapa watt segala macam. Itu dipertimbangkan sehingga kita bisa mengusulkan bahwasannya daya yang bisa dipasang di situ sekian watt. Jadi seperti itu. Jadi syarat-syaratnya ini dari masing-masing ini kita tentukan MCB yang pas atau kita bagi kelompok atau enggak untuk tiap-tiap bebannya. Misalnya untuk motor listrik ya AC lah itu, mesin cuci atau mesin pompa, bedakan sendiri atau per kelompoknya satu, masing-masing berbeda proteksinya. Jadi itu yang perlu dipersiapkan. Coba dari beban-beban ini kita tetapkan aja lah ini ya. Ini menjadi tugas kalian. Tugasnya ini nanti masing-masing. Jadi nanti tugasnya kalian desain instalasi listrik jika bebannya seperti ini. Nanti kalian tentukan berapa kabel yang diperlukan, kabel jenis apa saja, sesuai dengan pertimbangan itu dengan mengacu kepada standar ataupun WIL tadi, persyaratan umum instalasi listrik. Di situ kalian bisa tentukan. Tugas kalian selanjutnya itu nanti dalam bentuk video rekaman kalian buat. Kalian tentukan dulu nanti laporannya dan buat laporannya. Habis itu kalian presentasikan, kalian rekam hasil presentasinya, kalian unggah ke YouTube. Kemudian hasilnya itu nanti kalian bagikan RL-nya, tautan yang sudah kalian unggah itu dibagikan ke saya sehingga saya bisa tahu tugas yang sudah kalian buat itu. Karena berkaitan dengan akreditasi, setiap tugas itu harus dipublikasi sehingga bisa dilihat oleh semua. Harus ada produknya. Produknya apa ya? Video, rekaman kan jadi produk. Bahwasannya kalian telah mengerjakan tugas yang berkaitan dengan persyaratan dulu, persyaratan instalasi. Itu masih persyaratan, belum lagi nanti kita gambarnya. Seandainya begitu, ya kan harus digambar juga ini nanti. Ada akan visio paling enggak gambarnya. Jadi kalian desain dari KWH sampai ke titik-titik beban, baik lampu, mesin cuci, mesin pompa, TV, segala macam. Ini secara kasar aja nih ya, jika nanti ada yang mau ditambahkan, nah silakan saja. Jadi untuk tugas di pekan ini, pekan ke berapa ini? 4 ini ya? Pekan keempat ini, itu kalian nanti harus membuat video hasil desain kalian masing-masing dengan beban seperti ini. Ya, jadi dipersiapkan supaya ada nilai kalian nanti. Kalau kemarin untuk SKKNI sudah dibuat tugasnya. Selanjutnya nanti untuk mengulas-ulas artikel ada juga. Seperti biasa ada 6 tugas juga. Ada CBR, CJR, rekayasa ide, riset, kemudian
project, dan tugas rutin. Itu dia tugas-tugasnya. Jadi mungkin ini nanti untuk tugas ini bisa dimasukkan ke dalam tugas rekayasa ide. Untuk tugas ini kira-kira berapa pekan dikasih waktu untuk menyiapkannya, menyelesaikannya? 2 pekan ya, 2 pekan. Karena nanti ada tugas untuk menggambar lagi, itu nanti buat video juga untuk menggambarnya. Jadi disesuaikan nanti menggambar desainnya itu sesuai dengan apa yang kalian rencanakan di awal ini. Buat gambarnya, danah rumahnya, itu buat gambar pengawatan, gambar diagram 1 garis, atau instalasi listriknya. Paham ya? Masih Pak. terdengar suara saya kan? Makasih, Pak. Ya, baik. Jadi itulah tugasnya ke depan. Jadi dari jam berapa kita? Udah habis waktu kita 16.20 ya. Ya, Sebelum ditutup ada lagi yang lain ingin berikan pertanyaan kepada kelompok 1? Izin bertanya mengenai tugasnya, Pak. Iya, silakan. Itu nanti gambarnya single line ya, Pak? Untuk saat ini, yang tugas yang saya berikan tadi belum menggambar. Kalau untuk tugas menggambar nanti ada diagram pengawatan, ada diagram 1 garisnya. Kalau diagram pengawatan itu kan banyak kabel itu kan. Jadi pakai netral, pakai kabel fasa. Nanti kan itu dibuat produknya juga. Produknya itu ya satu nanti dalam bentuk file visionya, satu lagi ya hasil videonya, hasil membuatnya. Supaya tahu saya kalian buat masing-masing atau buatkan dengan video itu kan. Jadi videonya nanti waktu kalian membuat rekaman, tampilkan wajah kalian. Ada wajah kalian di situ. Sehingga bisa saya lihat itu hasil pekerjaan kalian. Paham ya? Oke, sebelum kita tutup, tadi si Manung Khalid penyaji ada? Si Manung Khalid itu siapa namanya? Yudi ya? Yudi dia si Manung Khalid ya? Ada Pak, dia ada Pak, tapi jaringan juga bermasalah Pak. Kami lagi sama Pak. Gak ada mukanya, mana dia orangnya? Ini orangnya Pak. Jaringan. Hadir, Pak. Makanya dipakai. Ya. Ya, diupayakan nanti ke depannya jaringannya kalau seandainya kita daring ya. Ini kebetulan kaki saya sedikit bermasalah. Jadi mungkin kalian di kelas ini ya. Karena kaki saya bermasalah, saya agak payah naik ke atas. Jadi daring lah. Jadi saya kira untuk pertemuan kita akhiri ya. Tapi sebelumnya ditutup dulu. Kelompok 1 menutup presentasinya sebelum kita akhiri pertemuan kita. Silakan kelompok 1 ditutup dulu. Sudah nggak ada lagi kelompok 1. Baik, presentasi akan kami tutup. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita semua. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 atas presentasinya. Diharapkan untuk kedepannya presentasinya lebih interaktif lagi, materi-materi yang disajikan lebih padat lagi, dan dapat dibagikan kepada kelompok-kelompok lain. Jadi kelompok lain bisa membaca materinya. Ini tadi tugas secara keseluruhan itu ya, mengenai persyaratan-persyaratan itu tadi lah ya kan. Artinya kalau dengan beban itu tadi syaratnya harus berapa daya yang bisa kita pasang di situ.
Itu nanti buat videonya maksimum 2 pekan penugasannya. Lewat 2 pekan tidak bisa lagi mengumpul, maka dianggap tidak ada tugasnya. Ingat ya, kesepakatan kita ada penilaian F1, F2, F3, F4. F4 itu 50%. Tak masuk tugas ini masuk ke dalam F4 persennya. Jadi mudah-mudahan semua bisa disepakati. Rambut-rambut yang gondrong agar dipangkas lagi, tidak diperkenankan rambut yang gondrong. Berpakaianlah yang rapi selayaknya mahasiswa, tidak diperkenankan mengenakan kaos ya. Jika kita lakukan perkuliahan secara daring, tampilkan semua atau nyalakan videonya. Baik, demikian mungkin untuk pertemuan kita pada mata kuliah instalasi dan iluminasi listrik kelas B pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi membawa manfaat sama kita semua, dan jika ada yang bisa diterapkan mudah-mudahan kita bisa dapat manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih Bapak. ya kita akhiri ya.